Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seli Ansa Maulida SPD, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 18 Kabupaten Tangerang, sekaligus sebagai mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada materi ekonomi kelas 10. Untuk materi pokok permintaan, berikut video uji kinerja praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan baik tanpa ada kendala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita semua tahu ya kalau kelas yang bersih itu pasti menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nyaman nggak kalau kelasnya bersih? Nyaman. Guru yang mengajar di kelas pun ikut nyaman. Dan kebersihan itu sebagian dari iman. Silahkan cek di bawah kursinya atau di sekitar tempat duduknya, mejanya, apakah ada sampah. Kalau ada sampah, silahkan dibuang. Sudah bersih? Good, tetap selalu jaga kebersihan kelas dan juga lingkungan sekolah. Baik, Ibu akan absen. Dina, Berliana, Rahel. Alhamdulillah hari ini jika hadir semua, mudah-mudahan kalian semua dapat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ibu senang mendengar kalian kabarnya baik. Mudah-mudahan dengan kabar kalian baik, kalian juga bisa antusias mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Karena kalau kalian antusias dan aktif, kalian tentunya akan mudah memahami tidak materi yang disampaikan? Iya, karena kaliannya fokus. Gitu ya. Jadi Ibu harapkan keaktifan kalian, keantusiasan kalian, serta fokus kalian dalam mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah sama-sama mempelajari materi mengenai apa? Pelaku dalam kegiatan ekonomi. Oke, pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi ada berapa? 4. 1. Rumah tangga. Konsumen. 2. Rumah tangga produsen. 3. Rumah tangga pemerintah. Dan 4. Rumah tangga. Oke, ada 4. Masing-masing pelaku ekonomi ini melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini apa saja itu? 1. Konsumsi. 2. Produksi. 3. Distribusi. Nah, pada pertemuan minggu lalu masih ada kaitannya materi dengan pertemuan hari ini yang akan kita pelajari bersama.
Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas materi mengenai materi permintaan. Jadi, diharapkan setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian mampu yang pertama, mendeskripsikan pengertian permintaan, yang kedua, menganalisis jenis-jenis permintaan, kemudian menganalisis hukum permintaan, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, serta menyajikan hasil diskusi tentang perubahan harga dan pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Nah, ini merupakan subtopik materi yang akan Ibu bahas. Yang pertama ada apa? Jenis permintaan, hukum permintaan, faktor-faktor permintaan. Nah, keempat submateri ini akan kita pelajari bersama pada hari ini. Jadi silahkan untuk disimak. Nah, perhatikan gambar pada slide di depan. Ada gambar apa? Oke, ada orang yang membeli masker. Kalian tahu tidak sih kenapa orang ini membeli masker? Silakan. Untuk melindungi diri dari virus corona. Oke, pakai masker karena untuk melindungi diri dari virus COVID. Ada lagi pendapat yang lain? Agar terhindar dari debu, ya, dan lain-lain. Fungsinya banyaklah untuk masker ini. Nah, terlebih lagi di saat awal-awal COVID, kita semua merasakan. Pada saat awal COVID, harga masker medis yang tadinya normal ya, 1 dus isi 50 piece itu kisaran 25.000 sampai 35.000 rupiah, melonjak naik menjadi di atas 100.000 rupiah. Benar tidak? Kalian merasakan tidak? Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan nih, kenapa sih harga masker medis itu tiba-tiba melonjak naik? Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ya. Nah, sama ya dengan Ibu. Dina pun bertanya demikian. Kenapa pada saat awal COVID itu harga masker medis melonjak naik? Sebelum Ibu jawab, dari kalian mungkin ada yang ingin menjawab? Silahkan Erika. Karena pada saat awal COVID, banyak orang yang membeli masker, maka saat itu pula harga masker tersebut pun menjadi mahal. Oke. Karena di saat awal COVID, banyak orang yang membeli masker, termasuk kita, untuk mencegah dari virus COVID. Upaya kan pencegahan, salah satunya menggunakan masker. Karena banyaknya permintaan masker, apa yang terjadi dengan harga masker medis? Naik. Jadi harga naik itu salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah permintaannya yang naik. Nah, bisa disimpulkan nih dari analisis gambar di depan. Apa sih permintaan? Silakan Sheila. Permintaan yaitu keseluruhan jumlah barang dan jasa pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Oke. Jadi bisa disimpulkan nih, kalau permintaan itu merupakan keseluruhan barang dan jasa yang diminta oleh siapa? Konsumen selaku pembeli. Selanjutnya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, yang pertama, faktor yang mempengaruhi permintaan ada apa? Harga sendiri. Maksudnya adalah, ada yang tahu? Silahkan. Apabila harga suatu barang turun, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah, dan hal ini berlaku juga sebaliknya. Oke, jadi seperti contoh masker tadi. Ketika harga masker medis naik, maka apa yang terjadi dengan harganya? Ikut naik. Nah, sekarang harga masker medis yang kita rasakan turun nggak? Turun. Normal ya harganya. Dan kita pergunakan apa yang sekarang? Untuk sekolah atau bepergian kita gunakan masker apa? Masker medis, karena harganya sudah normal atau turun. Oke, faktor yang kedua. Ada tingkat pendapatan. Apa itu tingkat pendapatan?
Silahkan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Oke. Jadi tingkat pendapatan ini tentunya akan mempengaruhi jumlah permintaannya. Karena apa? Semakin tinggi pendapatan, pembelian makin banyak nggak? Iya, mengikuti. Pembelian makin banyak, berarti permintaan ikut banyak. Tapi kalau yang tingkat pendapatannya sedikit, bisa nggak kalau beli jumlah barang atau jasa yang banyak? Tidak bisa mengikuti tingkat pendapatannya. Kalau pendapatan sedikit, berarti daya belinya sedikit. Permintaannya juga sedikit. Kemudian selanjutnya, jumlah penduduk. Apa itu maksudnya? Silahkan. Jumlah penduduk, semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, semakin tinggi permintaan terhadap suatu barang. Oke. Kalau semakin banyak jumlah penduduknya, berarti kan semakin banyak nih orangnya. Makin banyak orang, makin banyak nggak daya belinya? Makin banyak nggak kebutuhannya? Oleh karena itu, makin banyak pula permintaannya. Apakah ada pertanyaan dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Atau sudah bisa dipahami? Sudah. Ibu lanjutkan pada slide selanjutnya. Mengenai jenis permintaan. Jenis permintaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan dan juga berdasarkan yang pertama dulu, berdasarkan jumlah permintaannya dibagi menjadi permintaan apa saja? Bedanya apa nih permintaan individu dengan permintaan pasar? Silahkan. Permintaan individu adalah jumlah permintaan masing-masing individu terhadap barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Permintaan pasar adalah gabungan jumlah permintaan individu terhadap barang atau jasa pada tingkat harga tertentu secara horizontal. Oke. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau permintaan individu seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian Erika ya. Ibu lengkapi jawabannya. Kalau permintaan individu ini permintaan dari perseorangan. Misalnya Erika ini lapar, maka Erika harus makan. Di kantin disediakan berbagai macam jajanan. Contohnya Erika membeli nasi goreng. Berarti Erika membeli nasi goreng, itu nasi goreng termasuk ke dalam permintaan individu, yaitu permintaan Erika, perorangan. Sebaliknya, beda kalau permintaan pasar. Ini merupakan keseluruhan dari permintaan individu. Misalnya nih, warga sekolah SMA Negeri 18 Kabupaten Tangerang. Ketika lapar, ingin makan, tersedia jajanan di kantin. Nah, masing-masing orang ini kan membeli berbagai macam jajanan. Nah, berbagai macam jajanan itu termasuk ke dalam permintaan pasar. Apakah bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, berdasarkan ada 3 permintaan efektif, potensial, dan absolut. Ada yang tahu perbedaan dari ketiganya? Silahkan Azan. Kalau permintaan efektif itu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelinya. Jadi efektif itu mereka mampu beli dan udah dibeli barangnya. Sedangkan potensial itu mereka mempunyai kemampuan untuk membeli tapi belum melakukan pembelian. Sedangkan absolut mereka tidak disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Oke. Jadi itu ya. Terima kasih Azan sudah memaparkan perbedaannya. Kalau permintaan efektif seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Jadi permintaan yang disertai oleh daya beli. Contohnya Azan ketika lapar, Azan membeli nasi goreng. Sudah membeli nih nasi gorengnya. Uangnya ada untuk membeli. Berarti Azan termasuk ke dalam permintaan efektif. Beda dengan permintaan potensial. Contohnya lagi, Sheila ingin membeli
sepatu hitam untuk keperluan sekolah, tetapi belum sempat ada waktu untuk membelinya. Padahal dia sudah punya uang untuk beli, tapi waktunya belum ada karena belum libur sekolah. Berarti itu termasuk ke dalam permintaan Potensial. beda lagi dengan permintaan absolut. Sudah tidak disertai daya beli, gimana mau beli? Contohnya lagi, Sri pengen beli nih handphone keluaran terbaru, tapi belum ada uang untuk beli. Gimana mau beli ya? Uangnya aja belum ada. Jadi itu termasuk ke dalam permintaan absolut. Oke, sudah bisa membedakan? Kalau sudah, Ibu lanjut pada slide selanjutnya. Ada hukum permintaan. Bunyinya seperti apa? Semakin turun tingkat harga, semakin banyak barang yang tersedia di pasaran. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia di pasaran. Oke. Ketika harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Seperti contoh masker medis, harganya naik, maka jumlah masker medis yang diminta akan turun. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Sudah dapat dipahami? Oke. Karena Ibu sudah memaparkan sekilas mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini, pada selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok ya yang tersedia dalam LKPD. Ibu akan memberikan LKPD-nya pada setiap masing-masing kelompok. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silahkan diperhatikan dulu untuk LKPD-nya. Ibu akan menjelaskan sekilas nih mengenai petunjuk pengisiannya. Nah, di sini masukkan nama kelompok dan juga kelompok berapanya. Silahkan dicatat di LKPD-nya. Nah, kemudian dibuka lembar selanjutnya mengenai petunjuk pengisiannya. Oke, diperhatikan dulu. Silahkan untuk menjawab setiap pertanyaan yang berada di dalam LKPD dengan cara berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Dan keaktifannya pada saat diskusi itu menjadi penilaian untuk Ibu. Ya, jadi Ibu harapkan partisipasi aktif kalian dalam berdiskusi. Dan untuk menjawab setiap pertanyaan, Ibu sudah membagikan bahan ajar dan juga ada buku paket kalian sebagai sumber referensi. Baca artikel terlebih dahulu sebelum kalian menjawab pertanyaannya. Silahkan untuk diisi. Ibu berikan waktu 20 menit. Baik, karena setiap kelompok sudah menyelesaikan setiap pertanyaan-pertanyaannya, sudah dijawab, waktunya sekarang untuk mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kelompoknya. Ya, silahkan kelompok yang pertama. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang pertama? Silakan untuk di depan sini berjejer. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjawab soal yang pertama. Berdasarkan artikel di atas, lakukan analisis kalian mengapa harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan selalu mengalami kenaikan. Jawaban dari kelompok kami adalah harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan selalu mengalami kenaikan dikarenakan
daya beli masyarakat yang meningkat, sehingga permintaan terhadap kebutuhan pokok ikut meningkat juga. Sementara barang kebutuhan pokok yang tersedia di pasaran jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, penjual menaikkan harga. Oke. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk duduk. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2. Siapa yang ingin mempresentasikan jawaban diskusi kelompoknya? Silahkan. Maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Berikan pendapat kalian mengenai dampak kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap konsumen dan produsen. Dampak kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap konsumen, yaitu konsumen akan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena terbatasnya pendapatan yang dimiliki. Akibatnya, daya beli konsumen terhadap barang kebutuhan pokok menjadi menurun. Sementara dampak yang terjadi pada produsen yaitu menurunnya omset pendapatan yang diterima oleh produsen karena daya beli konsumennya yang berkurang terhadap barang kebutuhan pokok. Bagaimana nih tanggapan dari kelompok lain? Dampak apa sih yang terjadi terhadap konsumen ketika dihadapkan pada situasi menjelang Ramadan di mana harga kebutuhan pokok ini tiba-tiba melonjak naik? Kemudian ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Oke, silakan kita beri aplaus terhadap kelompok 2. Duduk kembali. Pertanyaan selanjutnya. Nomor 3. Apakah ada kaitannya kenaikan harga dengan jumlah permintaan dan hukum permintaan? Bagaimana? Kelompok yang ingin mempresentasikan silakan. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Lakukan analisis kalian, apakah kenaikan harga kebutuhan pokok mempengaruhi jumlah permintaan? Kaitkanlah dengan hukum permintaan. Jawabannya, kenaikan harga kebutuhan pokok tentunya mempengaruhi jumlah permintaan. Karena sesuai hukum permintaan, ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya. Oleh karena itu, yang terjadi pada artikel di atas ketika menjelang Ramadan, daya beli masyarakat meningkat terhadap barang kebutuhan pokok, sehingga permintaan ikut naik dan harga pun menjadi naik. Oke. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Apakah kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan itu mempengaruhi jumlah permintaannya? Mempengaruhi. Karena apa? Karena gimana sesuai hukum permintaan? Oke. Karena ketika harganya naik, maka konsumen akan sulit kan ya untuk beli barang kebutuhan pokok. Akibatnya daya beli konsumen akan menurun. Berpengaruh nggak sama jumlah permintaan? Berpengaruh. Apa pengaruhnya terhadap permintaan? Permintaannya menjadi menurun. Dan itu berkaitan dengan hukum permintaan. Bagaimana? Apakah ada tanggapan lain? Oke, kalau tidak ada, cukup aplaus untuk kelompok 3. Sudah bagus, silahkan untuk kembali ke tempat. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 4. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok selain harga barang itu sendiri? Siapa kelompok yang ingin mempresentasikan jawabannya? Silahkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 4. Lakukan analisis kalian, apakah ada faktor-faktor lain selain jumlah permintaan yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok? Jawabannya adalah faktor lain
selain jumlah permintaan yang meningkat, yang menyebabkan kenaikan harga yaitu naiknya harga BBM, yang menyebabkan harga terhadap kebutuhan pokok lainnya ikut naik. Oke. Dari artikel yang sudah kalian baca, kalian analisis dan diskusikan dengan teman sekelompoknya, faktor-faktor apa selain kenaikan harga barang kebutuhan pokok itu sendiri yang menyebabkan kenaikan harga? Oke, tanggapan dari kelompok 2, adanya kenaikan harga BBM. Apakah ada lagi tanggapan dari kelompok lainnya? Kalau tidak ada, kita applause untuk kelompok 4. Silahkan duduk kembali. Sudah bagus pemaparannya. Dan pertanyaan selanjutnya, kita sebagai konsumen menghadapi situasi ketika harga bahan kebutuhan pokok itu naik. Apa hal yang harus kita lakukan sebagai konsumen dalam ilmu ekonomi? Membuat skala prioritas. Good. Membuat skala prioritas. Artinya apa? Mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Oke. Mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan. Jadi kita utamain dulu nih yang kita butuh itu apa. Kalau sudah terpenuhi, baru kita penuhilah keinginan kita. Selanjutnya ada apa lagi? Tanggapannya nih, kelompok yang lain? Menghemat dalam menggunakan uang. Jawaban dari kelompok 3. Jadi untuk uang yang diberikan, itu kalian kelola, kalian manajemen uangnya dengan baik. Ya, tadi dengan membuat skala prioritas. Prioritaskan Kebutuhan. dibandingkan. Selanjutnya, hal apa lagi nih? Iya, penggunaan BBM Bu, ketika berkendara maksudnya? Oke, kalau misalnya sekiranya jaraknya dekat, why not untuk jalan kaki, karena lebih sehat juga kan? Kemudian juga bisa bersepeda, kata kelompok 1 tadi. Kemudian bisa menggunakan, angkutan umum. Ya, untuk menghemat upaya yang dilakukan ya ketika situasi harga naik. Nah, masing-masing kelompok tadi Ibu lihat pada saat diskusi aktif dengan teman sekelompoknya, kemudian juga tadi sudah mempresentasikan dengan baik dan ditanggapi oleh kelompok-kelompok lainnya. Yang terjadi naik adalah daya beli masyarakatnya menurun. Dampaknya apa terhadap konsumen selaku pembeli? Tidak terpenuhi kebutuhan. Tidak terpenuhi kebutuhannya. Karena kesulitan kan untuk beli harga bahan pokok yang naik. Belinya bisanya dalam jumlah yang terbatas, nggak bisa banyak. Gitu ya, karena pendapatan konsumennya tetap, sementara harganya naik. Kemudian dampak yang terjadi pada produsen. Menurunnya omset atau pendapatan. Menurunnya omset pendapatan yang diterima oleh produsen dikarenakan Daya beli konsumen yang berkurang. Daya beli masyarakatnya menurun nih. Kemudian jumlah permintaannya menurun juga. Akibatnya produsen menaikkan harga, yang belinya sedikit konsumennya karena kesulitan tadi, dan yang belinya sedikit mengakibatkan pendapatan produsen juga menurun. Itu jadi ada hubungannya ya. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika harga kebutuhan pokok naik? Tadi membuat skala prioritas. Kemudian apa lagi? Menghemat penggunaan uang. Kemudian apa lagi? Menghemat penggunaan BBM. Bisa berjalan kaki atau menggunakan angkutan umum. Ada nggak kaitannya dengan hukum permintaan? Ada. Karena faktor yang mempengaruhi permintaan salah satunya adalah harga barang itu sendiri naik. Dan mempengaruhi jumlah permintaan akan turun.
Berbanding? Terbalik. Oke, berarti hukum permintaan berlaku tidak pada artikel tersebut? Berlaku. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, setelah mengikuti setiap tahapan-tahapan pembelajaran pada pertemuan hari ini, di awal Ibu bahas materi mengenai apa? Pengertian permintaan. Apa itu? Yang dibeli? Oke, jadi permintaan tadi ya, keseluruhan barang atau jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Kemudian kita sudah mempelajari mengenai apa lagi? Apa itu? Apa itu hukum permintaan? Ketika harga naik, maka jumlah barang akan turun. Dan ketika harganya turun, maka akan naik. Berbanding terbalik, maka nilainya negatif. Kemudian mempelajari mengenai apa lagi? Jenis permintaan ada berapa? Berdasarkan dan berdasarkan daya belinya. Kemudian mempelajari mengenai apa lagi? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada berapa? Yang pertama, Harga barang itu sendiri. harga barang itu sendiri. Yang kedua, tingkat pendapatan. 2, 3, selera masyarakat. 4, jumlah penduduk. 5, prediksi konsumen terhadap masa yang akan datang, dan juga harga barang lain yang berhubungan. Jadi ada berapa faktor yang mempengaruhi permintaan? Ada 6. Dari materi yang sudah kita pelajari bersama, apakah ada pertanyaan dari kalian? Kalau tidak ada pertanyaan, sudah dapat dipahami? Nah, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari, Ibu akan memberikan tes formatif evaluasi pembelajaran berupa kuis ya, opsinya pilihan ganda. Ibu membuat di aplikasi Wordwall. Jadi silahkan keluarkan telepon genggamnya. Oke, ini merupakan aplikasi Wordwall yang berisi 5 kuis pertanyaan. Silakan untuk dijawab setiap pertanyaannya dengan satu pertanyaan berdurasi 1 menit. Pilih jawaban yang tepat menurut kalian. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Dengan durasi 1 menit.
Oke. Selanjutnya memasuki pertanyaan yang keempat. Waktunya sama ya, 1 menit. Silahkan kalian pilih jawaban yang paling tepat. Oke, silahkan kerjakan masing-masing. Dan terakhir, pertanyaan yang kelima. Sama ya, durasi waktunya 1 menit. Oke, waktunya sudah habis. Sudah terlihat ya skornya di layar masing-masing? Sudah. Oke, baik. Nanti akan Ibu cek ya untuk total skor yang sudah kalian kerjakan ya pada setiap pertanyaannya. Nah, selanjutnya Ibu akan menginformasikan pada pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas materi mengenai fungsi permintaan serta kurva pergerakan dan pergeseran permintaan. Ibu harapkan kalian aktif ya selalu dalam setiap proses pembelajaran. Karena kalau kaliannya aktif, kalian akan mudah untuk memahami setiap materi yang dipelajari. Kalian tetap tingkatkan terus fokus kalian dan tetap selalu semangat belajarnya. Oke? Semangat, semangat, semangat. Yuk, 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa. Kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.